Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Ini adalah waktu di mana seseorang harus merefleksikan apa sudah dia lakukan di masa lalu. Ini adalah Mercury retrograde ya. Kayaknya udah lewat hari ini. Ini adalah lunar eclipse kalau nggak salah. Di momen nanti malam mungkin terakhir. Itu adalah bagus untuk manifestasi. Dan sebenarnya ini juga tahun 2026 adalah momen di mana 4 cardinal sign masuk cardinal signs atau zodiak raja, memasukin villain area, memasukin era di mana dia menjadi mungkin lebih tegas, lebih kejam, dan lebih nggak akan mentolerir apapun yang diperbuat oleh orang lain. Ini akan related dengan khususnya Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn. Tapi semua zodiak akan berpengaruh sih, tapi biasanya ini akan relevan dengan zodiak raja ya. Empat zodiak itu. Biarkanlah kartu ini akan menemukan si pemiliknya, karena nggak akan beresonansi dengan semua orang ya teman-teman. Dan kamu akan tahu kata ini buat kamu atau bukan. Oke. Bacaan apa hari itu dan siapakah yang membutuhkan bacaan ini? Aku akan mengkonsentrasikan untuk energi untuk para followers di TikTok dan khususnya juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe ya, yang sudah jadi penonton setia, supaya energi nggak kemana-mana. Dan kalau misalnya itu nggak cocok sama orang non followers ya mungkin karena kamu nggak kemasukan dalam energi itu. Kalau cocok ya mungkin kebetulan saja ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Dan apa ini? Kenapa seperti itu? Tunggu aku masukkan. Aku merasa ada seseorang yang mungkin bernostalgia atau mungkin dia mengingat sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ini tentang sesuatu, entah kenangan dengan keluarga atau teman kerja, atau mungkin tentang seseorang yang sangat dicintai. Tapi agaknya ini tentang lovers. Seseorang mungkin mengingat hal-hal indah di masa lalu yang harusnya dia bisa lakukan. Ini mungkin tentang seseorang yang pandai berpura-pura. Aku ngerasa ini ada alter energi. Ace of Cup. Kalau Ace of Cup nggak reverse, biasanya tentang orang yang punya cinta yang sangat dalam dengan seseorang. Ini bisa tentang orang yang sangat tulus, orang yang sangat mau memberikan segala untuk orang yang sangat dicintai. Seperti air yang tumpah, air yang sangat mancur, air kehidupan. Orang yang membuka hatinya sepenuhnya. Tapi ketika itu reverse, ini biasanya tentang seorang yang berpura-pura, seorang yang ada dalam alter energi. Dia bisa menekan emosinya. Biasanya orang yang menekan emosinya karena suatu hal, misalnya dia dulu sempat mengalami trauma masa lalu, childhood wound, atau semacam luka masa kanak-kanak. Entah orang ini diperlakukan gak adil dengan orang tuanya karena kakaknya atau adiknya lebih disayang daripada dirinya, atau dia diperlakukan seolah-olah dia tuh selalu nggak berguna dibandingkan dengan anak tetangga mungkin, atau di sekolah sering dibully, sehingga itu membawakan energi traumatis sampai dibawa ke umur dewasa ya. Dan ini juga akan relevan dengan orang yang tampak dari luar dia tuh baik-baik aja, tapi di dalam hati orang ini merasakan kegundahan yang sangat besar. Orang ini mungkin pandai berpura-pura, orang ini mungkin juga ada dalam lingkungan di mana dia harus menjaga profesionalismenya. Entah orang ini ada dalam public area ya. Public area misalnya orang yang bekerja di hubungan masyarakat, public area misalnya di transportasi umum, entah dia itu driver, bus, di kereta api, atau entah itu pramugara,
Ya seperti itu. Atau ini juga tentang orang yang ada di bidang humas, karena dia harus ramah dengan pelanggan, dengan customer, entah itu di bagian kasir, waiters, di food and beverage ya, atau di hospitality itu. Dia bisa juga pelayan atau room housekeeping atau mungkin resepsionis. Ini juga merepresentasikan orang ini harus ramah kepada orang lain, orang banyak ya. Entah dia juga sebagai perawat atau dia dokter kalau dia di perawatan ya. Dan ini juga akan merepresentasikan orang yang dia menghadapi banyak orang, mungkin anak-anak. Mungkin orang ini adalah seorang guru, seorang dosen, pengajar, coach, atau dia sebagai leader yang dia harus berpikir sopan santun, dia harus menjaga moralitas, dia menjaga supaya orang lain nggak terpengaruh sama emosinya. Dan karena orang ini punya dua wajah di publik dan wajah untuk kehidupan sehari, kadang-kadang orang ini nggak bisa menempatkan hubungan itu sesuai dengan yang seharusnya, sehingga kemungkinan besar ini juga akan merepresentasikan sebuah hubungan yang agak timpang ya, dimana ketika seseorang yang menjalin hubungan dan orang ini bersifat detached atau kayak seolah nggak mau peduli, atau seolah-olah tuh dia tuh kayak nggak merasakan cinta yang diberikan kepada dia, sehingga kemungkinan besar orang ini juga akan mengingat betapa dia tuh dulu dicintain, tapi karena dia nggak mengekspresikan itu, entah karena luka masa lalu yang menyebabkan orang ini nggak bisa mengekspresikan kegundahan dalam hatinya, atau dia benar-benar kayak tertahan dengan hal-hal yang sudah terjadi. Mungkin dia juga sempat jalin hubungan dengan orang toksik, dia terlalu berkorban tapi disia-siain, atau dia selalu berhubungan dengan orang yang membuat dia kayak merasa dimanfaatin, disakitin, dirugikan, sehingga mungkin ketika ada seseorang yang suka membuka hati, udah mulai membuka hati, orang ini bersikap kayak perlahan aja gitu, kayak terlalu menahan diri ya teman-teman. Jadi sepertinya ini sesuatu yang nggak bagus yang terjadi di sini. Aku ngerasa bahwa siapapun yang berhadapin orang ini, karena orang ini masih belum bisa menyembuhkan luka batin di masa lalu, ini akan membuat orang yang berhadapan dengan orang ini akan merasa bahwa kayak nggak dicintain gitu, kayak dia udah melakukan hal-hal yang romantis, hal-hal yang itu, tapi dia merasakan kayak hampa gitu, kayak kok apa aku kurang berusaha ya, apa aku kurang romantis segala macam, karena dia nggak ekspresif, karena dia mungkin orangnya juga kelihatan kayak jual mahal banget gitu. Dan ini sepertinya akan menjadi sesuatu yang disesalin, karena Knight of Cup itu ibarat seseorang digambarkan mendaki menunggang kuda supaya airnya nggak tumpah. Ini seperti orang yang dia mungkin menunjukkan gestur kasih sayang, tapi masih ditahan tanda kutip, jadi masih kayak pelan-pelan. Jadi ketika seseorang yang pandai berpura-pura, dia nggak menunjukkan ekspresi kalau oh makasih ya kamu udah baik sama aku, nggak, dia kayak seolah tuh nggak terjadi apa-apa. Orang yang menjalin hubungan dan orang ini pasti merasakan bahwa oh kayak apa yang gue lakuin tuh kayak sia-sia gitu. Dia ngomong sampai berbusa pun dia kayak ngerasa nggak ada effort sama sekali yang ada dalam orang ini, sehingga aku ngerasa bahwa seseorang yang berhubungan dengan orang ini akan selalu mundur perlahan, atau mungkin kemungkinan besar orang ini memang sengaja menunjukkan itu supaya dia nggak terlalu terikat, karena itu tadi nih, entah dia ada dalam traumatik yang belum tersembuhkan. Orang ini mungkin seorang avoidance attachment style ya, orang avoidance yang menghindarin keintiman. Ini juga bisa karena ya orang ini mungkin seorang avoidance kemungkinan besar, dan ketika seseorang menghadapi seorang avoidance biasanya akan menimbulkan rasa bahwa dia tuh nggak dicintain balik. Dia kayak udah jatuh bangun untuk menunjukkan effort, menunjukkan gestur bahwa kamu tuh satu-satunya, tapi orang itu seolah tuh kayak nggak ngefek gitu. Padahal kalau ini terjadi pada orang lain yang diperlakukan seperti itu, orang yang diperlakukan yang lain itu akan ngomong gitu, oh makasih kamu romantis banget, kamu yang terbaik, bla bla bla, dengan penuh dengan pujian. Dan mungkin dia juga akan ngomong ke teman-teman bahwa oh ini pacarku romantis banget, dia kayak gini, dia kayak oh segalanya bla bla. Tapi ketika sama orang ini, teman-teman, di tokoh utama dalam bacaan ini kayak nggak ngefek sama sekali. Ini sesuatu yang
siapapun berhubungan dengan orang ini kayak merasa kayak sesuatu tuh kayak sia-sia gitu, kayak udah ngabisin harta benda atau apapun itu kayak nggak membuat orang ini terkesan seolah seperti itu ya, sehingga kenangan itu akan muncul pada orang ini karena dia terlalu menahan diri pada sesuatu yang harusnya dia ungkapkan, sehingga itu mungkin akan menjadi sesuatu yang disesali di kemudian hari ya teman-teman. Bacaan macam apa ini? Oke teman, kita lanjutkan. Kita nggak tahu nih polanya seperti apa dulu. Maaf ya ada suara berisik karena ini ngebaca dalam waktu udah dohor, bentar lagi azan. Great materialisme. Orang ini gila kerja ya. Orang ini selalu menempatkan harta di atas segalanya, tanda kutip. Jadi kemungkinan besar ketika seseorang itu nggak, menurut dia yang dia perlukan atau yang dia pentingkan adalah supaya dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan aku ngerasa bahwa orang ini mungkin terjebak dalam hutang-hutang juga kemungkinan besar, atau orang ini juga punya tagihan tunggakan, sama aja sebenarnya sih. Atau mungkin dia punya sesuatu yang dia nggak bisa lepasin gitu, apa ya teman-teman. Dan orang ini hidupnya tuh sebenarnya chaos banget, dan orang ini juga kayak berantakan, tapi dari luar nggak kelihatan berantakan. Sebenarnya hidupnya mungkin asmaranya berantakan, keluarganya mungkin hubungan dengan orang tua juga nggak berjalan dengan bagus karena dia menahan diri. Apa ya, aku jadi penasaran kenapa orang ini seperti itu teman-teman. Mari kita cari tahu apakah ini tentang kamu atau seorang yang kamu kenal teman-teman. Tapi aku ingat sekali lagi ya, kalau baca ini nggak cocok, kamu jangan marah-marah di komentar kayak bodo amat, aku udah move on apa gitu. Kalau misalnya baca ini bukan buat kamu ya jangan dipaksain gitu, karena aku akan ngebaca tentang hubungan dengan dua orang yang mungkin masih saling mencintai. Kita concern di situ ya, biar nggak materi melebar. Ngapain kita ngomongin tentang orang yang udah nggak peduli lagi sama orang yang pernah dicintai, ya nggak sih teman-teman? Itu logika dalam oracle reading itu seperti itu ya teman-teman. Kalau kamu nggak ngerasa penasaran atau nggak ngerasa peduli dengan orang yang pernah jalin hubungan dengan kamu, atau orang yang udah menyakitin kamu, ngapain kamu nonton hal-hal kayak gini gitu? Kayak udah ya nggak sih? Itu udah fix, udah final. Tapi kalau buat teman-teman yang masih merasa kayak gundah, masih ngerasa apakah masih ada harapan atau semacam itu, baca ini masih buat kamu ya. Aku makanya nggak pengen ngawas, dan kemudian saya nggak akan ngebaca tentang dua orang yang masih tiap hari ketemu, dia masih chattingan segala macam. Kamu nggak butuh ini, kamu butuhnya adalah langsung hubungin orang langsung ya kan sih, itu secara logika ya. Makanya ini kita memakai media ini untuk membaca energi seseorang, energi yang sekarang dan sudah terjadi. Jadi bukan meramal masa depan ya, kita akan menentukan itu setelah banyak variabel yang sudah terjadi gitu ya teman-teman. Sometimes effect. Aku udah. Ini lagu apa ya? History na 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 na. History is over. It's killing me. Na 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 na. Baby, I still in love with you. Oh iya, ini lagunya Mariah Carey. I still in love with you. Orang ini masih mikirin kenapa hubungan itu berakhir. Sebenarnya dia penyebab. Sebenarnya penyebab karena dia nggak mengekspresikan itu. Kayaknya cintanya semakin lama semakin tumbuh ya teman-teman. Entah kenapa seperti itu. Bentar, aku mau break dulu bentar. Kita lanjutkan lagi. Maaf ya teman-teman, nge-break dulu karena tadi ada suara tawa yang mungkin akan mengganggu teman-teman yang mungkin nggak terbiasa dengan hal semacam itu. Kita lanjutkan dengan kacamataku di mana? Oh ini dia. Tunggu bentar ya. Sorry. I can sleep at night. Na, 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 na. Seseorang merasa bahwa dia itu ditakdirkan untuk menjadi pasangannya, tapi kenapa baru muncul seperti itu, perasaan muncul
seperti ini kayaknya agak sudah terlambat, karena orang yang sepertinya orang ini sudah lepas dari genggaman dia, tapi dia menolak untuk menyatakan bahwa hubungan ini udah berakhir. Apa istilah seperti ya teman-teman? Pas waktu jalan sama dia itu diabain, tapi giliran orangnya udah nggak ada, dia menolak kalau itu hubungan ini udah berakhir. Apa istilah untuk itu? Tapi biasanya itu memang seperti ya teman, pola yang terjadi pada seorang avoidance attachment, orang yang takut menjalani sebuah hubungan yang sangat intim atau mesra, dan biasanya orang ini punya luka batin di masa lalu. Emang seperti itu, dia akan selalu butuh waktu. Ketika aku sempat lupa buat yang lagi. Biasanya seorang avoidance yang biasanya entah dia lari dari hubungan, entah itu dengan mengghosting atau dia mundur perlahan dan ngilang gitu aja, dia selalu butuh waktu cukup lama untuk menyadarin apa yang sudah hilang dalam hidupnya. Dan biasanya kesadaran itu hanya akan muncul setelah orang tersebut itu entah dia mulai kesepian karena dia sendiri, atau dia kesepian karena dia terlalu sibuk dalam pekerjaan yang menyita, atau juga dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain tapi dia tersadar bahwa gak semua orang akan memperlakukan dia dengan penuh cinta gitu loh, sehingga dia mungkin tiba-tiba sadar, aku sudah ninggalin hal-hal yang sebenarnya sangat berharga untuk aku jalanin gitu loh. Ini memang tipikal hubungan avoidance. Seorang avoidance biasanya butuh waktu lebih dari 6 bulan, biasanya hampir setahun 2 tahun untuk menyadar bahwa siapa yang sudah dia tinggalkan, siapa yang sudah dia abaikan, dan pola ini selalu ada seperti itu. Dan biasanya rata-rata kebanyakan itu sudah selamat karena orang yang sudah disia-siakan itu udah terlanjur, udah menemukan cinta yang baru ya teman-teman. Kalau ada pun masih yang single, itu mungkin jarang banget. Makanya kenapa ini juga pastiin mas di deck bawah, dia menyadarin bahwa siapa yang dia tinggalkan itu adalah yang terbaik, tapi karena hidupnya sangat chaos dan dia dengan juga orang yang mungkin gila kerja juga ya, atau dia memang masih muda sehingga dia seolah tuh harus dipaksa untuk fokus ke kerjaan, padahal masalahnya bukan itu. Mungkin orang ini ada dalam didikan yang kurang tepat ya, karena gini, seseorang bisa tetap mencintai seseorang karena itu adalah aspek beda, aspek turut dalam melakukan sesuatu tuh dengan sangat totalitas dalam aspek relationship itu penting, dan dalam pekerjaan juga udah penting gitu. Pekerjaan juga bisa dikerjain dengan lain, pertemanan juga iya. Jadi sebenarnya banyak aspek yang karena berbeda harusnya bisa dilakukan secara bersamaan, tapi orang ini seolah-olah menganggap bahwa aku harus kerja dulu, pacaran nanti misalnya gitu, atau aku harus berteman dulu, kerja mah nanti aja, atau semacam itu. Padahal ini aspek-aspek yang sangat berbeda, tapi entah kenapa kemungkinan besar karena orang ini mungkin kurang berpengalaman atau dia dididik untuk seolah seperti itu gitu. Semoga teman-teman paham ya. Yang aku bilang ini agak riskan banget. Bentar. Dan apa yang bisa kita dapatkan dalam ini? Kenapa ini jadi rumit teman-teman? Ya, that's of course. Ada divine feminine muncul di sini. Ini reverse ya. Aku merasa orang itu dikejar-kejar sama ini. Sebenarnya dia sudah sebenarnya dia sudah sempat ngedate atau udah jalan bareng. Cuman orang ini bersikap seolah tuh nggak punya rasa dengan orang tersebut, karena dia nganggap seolah udah sambil jalan santai aja. Tapi waktu nggak pernah menunggu seseorang untuk ini ya, untuk merasa dicintai nih. Artinya apa istilah lebih tepatnya? Ketika orang ini kayaknya ini lebih muda. Ketika orang ini ngerasa kayak pelan-pelan ya jalanin aja dulu gitu. Tapi dia udah mau wasting time orang ini. Orang ini tuh udah ngerasa bahwa entah dia sudah mungkin udah lebih tua atau mungkin dia ngerasa waktu tuh sangat berharga loh, sampai kapan cuma buat pacaran gak jelas, cuman nongkrong hahaha dan sebagainya. Tapi
di sisi orang ini merasakan bahwa udahlah jalanin aja, yang penting kita terserah, aku mau ngedate sama ini, ngedate sama itu. Tapi orang ini tuh pengen serius, pengen kayak fix, udah ya satu aja gitu. Kayaknya sesuatu yang kompleks banget ya teman-teman. Kenapa dia kompleks? Ya, ini ada silent treatment. Yang aku bilang tadi, ini adalah bagian dari detachment yang dilakukan oleh orang ini, di mana seseorang melakukan silent treatment. Orang ini melakukan pengabaian dan diam-diam merasakan bahwa nggak apa-apa, yang penting ntar juga dia akan mundur perlahan gitu. Ini adalah manipulasi, taktik manipulasi. Orang ini juga mungkin berusaha ngedate atau menjalin hubungan dengan orang lain supaya dia nggak terlalu ingat dengan orang yang mengejar-ngejar dia. Ini kayaknya udah energi di masa lalu ya teman. Bentar, aku sedikit. Bentar. Oke. Silent treatment. Ketika orang ini terjadi masalah, apalagi ini ada Ace of Cup reverse, ini tentang orang yang punya, orang ini jiwanya belum sembuh ya, belum sembuh secara internal. Jadi ada internal battle dalam dirinya bahwa aku harus konsen sama ini ntar aja gitu, sehingga orang ini juga diabaikan, sehingga banyak sekali hal-hal yang terbengkalai yang pada akhirnya dia ingat apa yang sudah dia lewatkan dalam hal ini. Kondisi pengabaian membuat hubungan itu jadi berantakan. Ini yang muncul kenapa rekonsiliasi ya teman-teman. Ini udah final ya sebenarnya, ini udah endingnya kemungkinan besar orang ini akan hubungin orang ini lagi. Ini nggak selalu dia bakal jadi pacar, bisa juga nanti akan berteman lagi perlahan, entah dia nerima atau enggak. Yang jelas mereka akan melakukan semacam diskusi atau suatu obrolan yang mengungkit masa lalu yang berantakan, sebab dia sibuk sendiri, dia asik sendiri, dia makin merasakan bahwa itu bukan suatu hal penting di masa lalu, tapi sekarang penting. Ya, karena dia merasa you are the best thing in my life. Kenapa ya ada orang kayak gini lagi teman-teman? Bapak, aku ngebaca ini buat kalian, bukan buat aku. Jadi bikin stres aja gitu. Itu sesuatu yang disia-siain. Aku merasa bahwa lawannya udah di session ini sekarang mungkin ada dalam fase dia pengen menyendiri. Kadang enggak, mungkin lebih pengen enjoy dengan hidupnya. Dia mungkin pengen belanja, pengen menikmati itu. Dia nggak pengen ngejar-ngejar orang yang menyia-nyiakan hubungan itu, karena membuat dia selalu menggantung antara masih jalan atau udah ini gitu ya teman-teman. Tapi kenapa orang ini malah pas udah nggak ada di kebingungan sendiri gitu. Ini kayak ambigu banget sih teman-teman. Apakah kalian merasa emosi dengan orang ini? Mari kita pukulin bersama. Kemana aja kamu waktu kamu jalan sama dia, malah kamu sia-sia ini ya? Kenapa malah terus ada anak-anak muda? Orang ini selain dia nggak menunjukkan bahwa dia cinta, dia juga nggak menunjukkan bahwa dia tuh bergairah banget gitu. Kayak dia kayak orang yang kalau siapapun jalan sama orang ini dia kayak ngerasa kayak orang yang bakal cuman jalan sama orang mandul yang nggak bisa menghasilkan turunan. Soalnya seperti dia punya vibes, punya aura bahwa entah orang ini juga sakit-sakitan mungkin ya teman-teman, tapi nggak semua orang itu. Tapi entah kemungkinan besar orang ini nggak menunjukkan bahwa dia itu bergairah. Orang ini cuma mungkin menghindari sesuatu yang berhubungan dengan gairah ya, nafsu dan sebagainya. Teman-teman mengerti kan maksudnya? Ini omongan dewasa ya teman-teman. Sesuatu yang membuat dia itu nggak bergairah. Apa ya? Pasti dia juga karena trauma. As of Wands dan As of Wands. Dia bukan tipikal orang yang bagus untuk orang yang pengen buru-buru jalin hubungan dan cocok dan nikah dan bla bla segala macam, karena orang ini sangat lambat dan orang ini kayak susah buat dibikin bergairah. Kenapa aku ngomong kayak gitu ya teman? Ini sesuatu yang nggak pantas.
orang yang dia butuh kayak butuh dipompa buat dia bener kayak gitu. Ini kenapa orangnya kelihatan sangat sulit sekali ya, sulit dan silent. Dia punya trauma masa lalu. Dia mungkin, aku ngerasa bahwa orang ini mungkin sempat lihat orang tuanya bercerai atau berpisah atau saling pukul-pukulan gitu, kayak semacam itu ya, atau ada perempuan atau pria lain terus mereka berantem bertiga terus ditinggalin segala macam, atau dia ngelihat bahwa ayahnya atau ibunya sudah hidup sama perempuan lain atau pria lain, dan sedangkan dia sama single parentnya dia tuh kayak menderita kayak banting tulang sendiri segala macam, sehingga dia tuh kayak nggak bergairah, sehingga dia kayak nggak bergairah banget untuk menjalin relationship dalam bentuk apapun gitu. Kemungkinan besar orang yang kita baca ini adalah orang yang sangat broken dalam hidup dia, sekalipun mungkin di luar dia kelihatan sempurna ya, tapi keluarga dia mungkin juga broken, entah pisah ranjang atau divorce family, divorce parents. Menarik sekali. Orang ini menginginkan untuk kembali menjalin hal-hal seperti dulu, sesuatu yang indah yang dia sia-siakan ya teman-teman. Karena di sini sering kepikiran tentang seseorang yang mungkin mencintainya dengan sepenuh hati, dan sebenarnya kayaknya dia sudah sadar siapa yang menganggap dia sebagai segalanya. Tapi di sini ada kata Queen of Swords, seseorang yang sangat judes, kayak seolah-olah gini, kalau dia mutusin hubungan dia kayak langsung gitu aja, dia nggak akan kayak ngejelasin A B C D E gitu, langsung kalau udah dia nggak tipikal orang yang nggak akan ngejelasin sesuatu. Itu terjadi. Orang ini mungkin, kalau orang yang kita baca, teman-teman yang ada di dalam bacaan ini sudah menikah dengan orang ini tiba-tiba lari kabur gitu aja, ngilang gitu aja, mungkin tanpa penjelasan atau harus sama tanpa kabar. Satu lagi. Ini ada ini 2 dan source. Dia selalu dihadapkan pada 2 pilihan. Dia tetap untuk berpura-pura baik-baik aja, tapi dia akan menderita dan dia nggak akan happy dengan relationship barunya. Atau dia berubah dan melakukan perbaikan. Aku ngerasain energi itu, dimana orang ini mungkin juga sempat jalin hubungan dengan orang lain, tapi nggak happy. Karena masih ada sesuatu yang menggantung yang dia harus selesaikan. Dia punya internal battle yang sangat kuat ya. Dia akan selalu menyakitin orang lain kalau dia nggak berusaha untuk memperbaikin hubungan itu. Gitu. Ini sesuatu yang agak aneh. Gitu. Kayaknya ngerasa ini sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa, ini bentuk. Oke, kita lanjut lagi. Semoga kita mendapatkan gambaran besarnya teman-teman. Heartbreak is one thing, my ego another. I bet you that not under me. Stop. Sensor. Heartbreak. Seseorang mengalami, dia ingin memperbaiki sesuatu yang dia tahu sudah menyakitkan hati orang lain, dan semacam beban yang selalu dia pikul, karena dia nggak pernah bisa memaafkan diri sendiri pertama, kemudian memaafkan orang tua kedua, sehingga ketiga adalah memaafkan orang-orang di masa lalu, sehingga itu dibawa kayak numpuk, dan orang ini mengalami sesuatu yang kayak stagnan banget gitu, sangat stagnan gitu. Ini kamu nggak akan ngomong tentang hal-hal spiritual ya, karena kita nggak selalu tentang itu.
Kita nggak boleh concern sama sesuatu yang berhubungan sama itu ya. Kita lebih concern sama hal-hal yang pasti aja, relationship manusia dan manusia aja. Jangan mengkait-kaitkan dengan orang lain dulu. Heartbreaknya sangat besar ya teman-teman. Ini tentang seseorang yang dia bahkan nggak berusaha untuk memperbaikin gitu. Makanya beban itu akan tetap dia tanggung. Entah mungkin sampai kalau maaf ya, ini mungkin agak menyinggung. Kalau orang ini mati, mungkin orang ini akan jadi setan penasaran nih, gentayangan, karena ada sesuatu yang harus dijelasin dengan orang ini. Harusnya dia berpasangan dengan orang ini dan dia tahu itu. Dalam lubuk hati dia sebenarnya dia udah tahu. Dia berat hatinya ke siapa, tapi mungkin dia berusaha untuk jalin hubungan dengan orang inilah dengan atau mungkin sibuk sama kerjaan, karena dia berpikir bahwa dengan itu dia bisa lupain aja. Dia selalu lari. Aku ngerasa orang ini adalah orang yang selalu lari dari masalah, sebab itu yang tercermin dari apa yang terjadi di masa lalu ketika mungkin orang tuanya bertengkar atau dia dipandang rendah sama ortunya atau dibeda-bedain atau diacuhkan. Dia punya defense mekanisme bahwa mending aku diam dan aku nggak usah ngejelasin. Apalagi mungkin orang ini juga punya tendensi bahwa dia sempat mendapatkan, aku nggak tahu ini teman-teman nyadar atau enggak, kadang-kadang teman-teman harus tahu bahwa nggak semua nasihat di sosmed itu benar, karena ketika seorang bilang kamu nggak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada orang yang sudah menyakitin kamu atau yang kamu sakitin, mending kamu hilang, nggak ada kabar, nggak usah menjelaskan, bla bla segala macam. Padahal itu sebenarnya psikologi adalah semacam tindakan yang sangat nggak bertanggung jawab yang akan membuat urusan akan semakin berantakan ketika ngilang gitu aja atau lari gitu aja, avoidance gitu aja. Akan ada urusan menggantung dan karmanya akan seperti istilahnya, seperti seseorang yang sudah melemparkan jangkar yang sangat besar sehingga perahunya tuh nggak bisa gerak-gerak atau kalau dia mau gerak dia akan ke bawah, kan ketarik dan dia akan tenggelam. Itu pengibaratannya tentang orang seperti itu, karena dia menerima nasihat itu juga mungkin digaungkan oleh orang yang memang hatinya belum tersembuhkan dari luka masa lalu. Dia mungkin nggak ngerti gimana menangani sesuatu itu secara detail dan komplit ya, bukan cuma dengan menghindar dan menjauh gitu aja. Itu nggak menyelesaikan masalah ya, itu akan menghantui, itu akan membuat seseorang akan selalu ada dalam beban. Apalagi kalau orang ini juga nggak pernah merasa ingin memaafkan kesalahan yang terjadi antara orang tuanya ini, sehingga dia mungkin juga mendendam dan dendamnya akan disalurkan tanpa saya sadarin kepada orang yang memperlakukan dia dengan baik. Itu ya teman-teman, kita nggak boleh ngeghosting atau sesuatu. Ilmon, keinginan untuk menghubungi seseorang yang dia sayangi itu pasti ya, pasti. Aku ngeliat bahwa semakin lama dia semakin sadar bahwa dia perlu mensterilkan, apa istilahnya, ini tentang orang yang menyendiri. Tapi aku rasa ini bukan energi dimana dia single, tapi ini lebih ke seseorang ingin dikata ini yang melakukan itu, orang ini ingin untuk menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh buruk yang membuat hubungan dia berantakan di masa lalu. Ini juga tentang orang yang dia sedang memisahkan diri dari pengaruh didikte dari orang tua atau teman-temannya atau orang di sekeliling dia yang justru membuat hubungan itu di masa lalu jadi berantakan. Dan dia ingin membuktikan kepada semua orang atau seenggaknya pada satu orang yang dia masih pikirkan sepanjang malam setiap hari, bahwa dia bisa berubah loh, dia bisa menjadi apa yang dia inginkan oleh orang yang dulu dia kecewakan. Ini kenapa orang ini merasa bahwa sesuatu membuat dia khawatir itu. Kalau dia nggak segera kalau nggak buru-buru, itu sesuatunya akan jadi terlambat banget untuk dia. Nanti dia akan jatuh dalam penyesalan. Orang ini sedang bermanifestasi ya, berharap bahwa
dia bisa memperbaiki hubungan. Jadi buat teman-teman, entah kamu ada di posisi diperlakukan seperti itu dengan orang ini, atau kamu di posisi ini, kamu nggak ngerasain aspek-aspek ini dan ngerasa kayak tiba-tiba mungkin ada juga teman-teman yang lihat komentar, aku udah pengen move on dari itu, aku ingin bla bla segala macam, sedangkan bacaan ini tentang orang yang akan melakukan rekonsiliasi atau bertemu kembali atau rujuk. Artinya bacaan ini sebenarnya bukan buat mereka, tapi ego mereka ingin menyatakan bahwa aku nggak mau, aku nggak sudi main itu. Padahal mungkin yang mereka jalin adalah hubungan karmic partner, sedangkan ini selalu tentang soulmate energi yang mereka berpisah karena salah satu orang sebagai seorang avoidance yang masih punya trauma yang harus dia sembuhkan ke psikiater. Atau kayaknya orang avoidance itu nggak akan bagus kalau dia cuma ke psikiater. Aku selalu nyaranin buat pergi ke pusat holistik ya, pengobatan holistik yang mungkin memakai apa ya istilahnya, memakai kristal, memakai bunyi singing bowl itu, dia akan ditata ulang kondisi cakra yang berantakan supaya dia tuh nggak jadi orang avoidant, supaya dia nggak akan lagi punya fear of intimacy, perasaan takut untuk menjalin hubungan yang lebih mesra yang dalam, karena dia masih punya menyimpan banyak luka duka dan menyimpan banyak beban yang harusnya dilepaskan. Dia harus ke situ, dia harus menyembuhkan diri. Kayaknya aku punya apa ya, ingat pernah bikin sebuah video kalau nggak salah judulnya, kamu bisa menerima dia tapi dia harus pergi dulu ke psikiater atau rumah sakit jiwa, itu karena bla bla segala macam. Itu ini masih ada harapan ya, harapan untuk seseorang memperbaiki hubungan, karena orang ini lari dari hubungan karena dia takut, entah takut tersakiti di masa lalu, takut dia akan seperti orang tuanya yang berpisah dan bercerai dan sebagainya. Ini kenapa kebalik, maaf kebalik. Aku lihat bahwa orang ini stalking energinya kuat banget. Dia pasti diam-diam memakai akun palsu untuk mengamatin kamu dari jauh, karena dia nggak berani menghadapin kamu secara langsung ya. Ini satu, karena dia nggak berani menghadapin secara langsung, dan ini ada semacam kebangkitan bahwa kesadaran penuh bahwa dia sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Dan maaf ya, kartu yang jatuh ini kartu dua hal. Orang tersebut entah dia terjebak dalam hubungan toksik, sekarang mungkin udah punya pacar tapi pacarnya toksik, atau dia sudah berkeluarga tapi keluarganya tapi suami atau istrinya mengekang atau apapun, itu membuat hubungan itu nggak menyenangkan. Yang dia menginginkan kebebasan itu, atau dia ada dalam lingkungan keluarga yang strict parent atau mengekang, atau bisa juga circle pertemanannya itu atau circle hubungan di sekeliling dia itu membuat dia kayak direcokin terus gitu, sehingga dia harus keluar dari situ. Oh iya bener, ini nunjukin bahwa dia ingin, yang aku bahas tadi, dia ingin keluar dari itu karena ini sesuatu yang toksik, sesuatu yang entah lingkungan kerja yang kolot yang membuat dia kayak merasa pressure banget. Dia sedang berusaha untuk melepaskan diri dari situ ya teman-teman, karena orang ini sedang bertransformasi. You have to come back around my hand. Tunggu. What's come back around. I love you con. Best thing I never had. Lagu Beyonce. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini teman-teman? Semoga bisa dapat hikmahnya dari cerita-cerita ini. Honesty, kejujuran. Kejujuran dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi.
Aku ngerasa orang ini juga ada dalam kebohongan yang dia ciptakan sendiri dan kebohongan yang diciptakan oleh orang lain yang ada dalam circle dia, entah itu orang tuanya, teman-temannya mungkin bilang bahwa oh, orang itu selingkuh atau sama orang lain, mending kamu tinggal aja bebas segala macam. Tapi itu sudah terjadi dan itu sudah menyakitin, sehingga selama dia dekat sama orang-orang toksik itu, hubungan kamu dengan orang ini nggak akan berhasil. Kalau kamu ada di posisi ini, hubungan kamu nggak akan berhasil kalau kamu didikte atau dicampur orang lain. Makanya selalu orang ini akan selalu membutuhkan maaf untuk dirinya sendiri, dan orang yang berhubungan dengan ini harus memaafkan dia karena kecerobohan dia, karena mencampur adukan hubungan dengan aspek lain. Oke. Lanjut lagi. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini, teman-teman? Sekalipun mungkin teman-teman nggak ada dalam bacaan ini, mungkin bisa ngeliat gambaran besarnya. Kalau ini terjadi pada kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Change sama death hampir mirip, dimana seseorang harus berubah atau dia akan tetap ada dalam toxic energy. Dia akan tetap ada dalam circle itu kalau dia nggak berubah. Dan hubungan yang baik akan selalu tentang memberi dan menerima, saling mensupport, saling effort. Nggak boleh cuman satu orang yang ngejar-ngejar, satunya kayak diem aja, silent, bahkan nggak merasakan bahwa dia dicintain dan sebagainya. Karena siapapun yang jalan sama orang kayak gitu pasti mundur perlahan. Dan entah dia nyadar atau enggak, orang itu sudah diperingatkan bahwa kalau dia masih sama seseorang yang saat ini membuat dia merasa nggak nyaman dan bla bla segala macam, hidupnya akan terus berantakan. Dia sudah tahu bukan ini yang kita bicarakan, tapi dia harusnya sama orang yang sudah dia sia-siakan. Siapakah itu, teman-teman? Orang ini juga nggak bergairah hidupnya, karena mungkin berpasangan dengan orang lain tuh nggak bagus, nggak ada rasa damai ya. Mungkin dia tidurnya gelisah, dia mungkin tidur pun tuh nggak nyenyak gitu, karena masih sama orang yang nggak tepat. Siapa tahu aja ya, teman-teman. Gitu. Ya, rasa bersalah. Seseorang merasakan rasa bersalah sangat besar dengan orang yang dia sia-siakan, karena dia ada dalam dua pilihan ya. Apakah dia tetap bertahan sama orang yang mungkin pacar karmiknya, pasangan karmiknya, entah tuh bahkan mungkin mereka, ataukah dia akan kembali lagi kepada orang yang seharusnya dari itu. Karena kalau dia kembali lagi sama orang lama, kesuksesan akan kesuksesan dicapai setelah mengalami banyak kegagalan. Aku ngerasa tiba-tiba ngerasa itu ya, kayak perasaan yang aneh banget sih. Perasaan macam apa itu? Yang jelas orang ini masih mengamati dari jauh, teman-teman. Masih ada kartu ini, kayak mata dari jauh, mata cemburu, mata takut kehilangan, mata sangat obsesif sekali. Orang ini mungkin ada dalam pelukan orang lain, tapi dia mikirin kamu. Atau ketika kamu ada dalam pelukan orang lain, kamu mikirin seorang yang jauh di sana, bisa juga kayak gitu. Tapi yang jelas adalah ini adalah ikatan yang sangat, sesuatu yang dia ini masih butuh lama ya untuk proses itu. Selama dia masih ada dalam karmic partner energy, dia nggak akan bisa mendapatkan orang yang harusnya dia berpasangan. Tapi kalau dia sudah bisa menyelesaikan problem internalnya dengan karmic partner, entah itu cuma keluarga, pertemanan, atau kekasihnya yang lain, setelah dia sudah selesai, barulah Tuhan mungkin mengizinkan mereka untuk bersama. Perasaan ini bukan perasaan yang menyenangkan ya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada di posisi kamu yang ngejar-ngejar orang terus disia-siakan, terus orang itu lebih milih karmic partner yang lain daripada itu.
pasti rasanya nggak menyenangkan. Tapi apapun yang terjadi ketika itu memang jodoh, kalian akan bertemu lagi sih. Dia akan ngejar kamu lagi. Ini perasaan yang aneh banget. Aku entah kenapa merasanya kayak aneh banget. Karena dia juga membutuhkan maaf darimu yang mungkin disia-siain terus dia lari sama orang lain, semacam itu. Mungkin ini akhirnya. Semoga bacaan ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Ini nggak akan selesai dalam sehari 2 hari ya, karena ini akan selalu membutuhkan proses berkesinambungan. Cuman orang-orang yang ditakdirkan dengan bacaan ini, yang sedang mengalami ini, yang akan ngerti bahwa ini proses yang harus mereka jalani untuk jadi sosok yang lebih dewasa. Dan ketika mereka mungkin kembali satu sama lain, mereka menjadi pasangan yang sangat bahagia. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman ya.